Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, kekuatan, waktu dan kesempatan bisa hadir lagi di kajian rutin kita di setiap hari Ahad setelah sholat subuh. Hari ini tanggal 22 Rajab 1447 Hijriah. Semestinya kita kaum muslimin secara internal kita menggunakan tanggal Hijriah. Ya, selalu diingatan kita itu lebih dahulu tanggal Hijriah. Ya. Kenapa? Karena berkaitan langsung dengan ibadah. Ya. Jadi selalu lebih didahulukan, ya, tanggal Hijriah, tanggal 22 Rajab, ya, kurang lebih 1 bulan 8 hari lagi masuk Ramadan. Betul ya? Kurang lebih, ya. Jadi tidak terasa waktu setahun, ya. Seminggu kemarin rasanya baru kemarin ini, tidak terasa Ahad lagi, ya. Jadi waktu begitu cepat berjalan, kita harus betul-betul memanfaatkan modal waktu ini untuk bagaimana memperbaiki kualitas ibadah kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan membahas tentang proyek keluarga Ramadan, ya. Karena ini butuh persiapan, ya, maka dari sekarang kita bahas agar supaya bisa mempersiapkan, supaya efektif waktu kita langsung saja masuk, ya, terkait dengan proyek keluarga Ramadan, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah program yang keluarga di bulan Ramadan Mubarak. Itu yang pertama adalah semangat belajar hukum-hukum seputar Ramadan dan zakat sebelum bulan Ramadan tiba, ya, dari kitab fikih yang terakui, ya, seperti 4 madhab, ya. Jadi kita buka-buka mungkin buku-buku atau membaca referensi-referensi 4 madhab yang berkaitan dengan Ramadan dan zakat, ya. Itu sebelum masuk Ramadan, ya. Termasuk pengajian-pengajian atau daurah-daurah yang berkaitan dengan Ramadan, ya, sebelum masuk, ya. Termasuk kajian sekarang, ya. Yang kedua, menyiapkan rumah dan membeli pakaian Idul Fitri sebelum Ramadan, ya, agar bisa fokus ibadah di bulan Ramadan kalau bisa, ya. Jadi sebelum Ramadan sudah membeli pakaian atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sifatnya di akhir Ramadan tidak disibukkan lagi, ya. Itu perlu disiapkan. Yang ketiga, senantiasa menyertai niat mengharap ridho Allah dalam setiap malam kita. Jadi
Kita berharap ya agar niat mengharapkan ridho Allah dalam setiap amalan kita. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tahaddatsa 'abdi bi ay ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal fa idza 'amilaha fa ana aktubuha bi asyri amthaliha." Apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulisnya dengan satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Jadi dari sekarang kita berniat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka selama itu kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Nah, satu. Jika tiba Ramadan, ya jika dilakukannya, maka Allah menuliskannya sebagai 10 kebaikan. Hadis Muslim ya 129. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, poin kedua, di antara niat yang perlu untuk selalu diperhatikan ya. Jadi niat yang perlu diperhatikan, satu, niat taubat sebenar-benarnya, ya memperbaiki diri dan kembali taat kepada Allah. Ini penting ya. Bertaubat, niat sebenar-benarnya bertaubat. Ya. Jadi misalnya di Ramadan bertaubat, saya tidak akan misalnya merokok lagi. Nah, itu bertaubat. Niat dulu. Ya, sudah dapat pahala. Kalau berhasil, alhamdulillah dapat 10 ya. Niat untuk khatam Quran ya misalnya, ya tergantung, niatkan memang ya. Kemudian yang kedua, niat bersungguh-sungguh ya. Tadi bertaubat, ya, niat bersungguh-sungguh, merasa diawasi oleh Allah, menjaga lisan dan berbuat baik kepada makhluk. Ini niat bersungguh-sungguh niat ya, diawasi oleh Allah ya, menjaga lisan. Jadi dari sekarang kita berniat menjaga lisan-lisan kita, berbuat baik kepada makhluk apa saja, semuanya ya, terutama pada anak, istri, keluarga terdekat ya, berbuat baik. Kemudian makhluk yang lain ya, tentu tetangga, kemudian kendaraan kita, berbuat baik kepada tetangga, kepada kendaraan kita. Jadi motor, mobil, sepeda, apapun ya, kita berbuat baik. Makanya Nabi itu memberi nama kendaraannya ya, kendaraan yaitu ontanya, beri nama pedangnya, karena ada sentuhan-sentuhan akhlak pada makhluk ya. Mungkin bisa salam ya pada motor, mobil, agar mendapatkan keselamatan ya. Assalamualaikum sambil dirawat-rawat ya. Karena itu ya kendaraan kita yang membersamai kita mencari nafkah ya. Berbuat baik kepada makhluk sekitar. Kemudian yang ketiga, niat mengkhatamkan Al-Quran dengan membaca, misalnya ada penambahan ya, tafsirnya, tadaburnya, tahsinnya. Jadi ada peningkatan di bulan-bulan Ramadan ya, yang sebelumnya mungkin belum ya. Jadi niat mengkhatamkan, harus ada niat mengkhatamkan Quran, karena mencontoh generasi as-salafus saleh ya. Salah satunya misalnya salah satu imam yang mengkhatamkan 60 kali sebulan ya. Jadi kalau kita mendengarkan, tentu tidak mungkin
menggunakan waktunya yang lain, tentu dia fokus Quran. Namanya juga Syahrul Quran ya. Bulan Ramadan itu ya Syahrul Quran, bulan Quran. Makanya kita fokus Quran ya, Quran saja ya. Jadi salah satunya ya meniatkan untuk menghatamkan Quran. Niat yang keempat yaitu memperbanyak ketaatan. Jadi ada niat ya. Saya kan sudah taat Ustaz, sudah ini lakukan ini. Kita meningkatkan lagi niat kita untuk taat kepada Allah ya. Apa bentuk ketaatannya? Dilis, silaturahmi ya, memberi makan buka puasa ya. Terus sedekah harian, ini kan harus perencanaan ya. Kemudian memaafkan, ini gampang-gampang susah juga. Tapi kalau tidak ada di memori kita, tidak ada di catatan kita, lewat itu ya. Tapi kalau sudah dicatat, saya ingin silaturahmi misalnya, kan beda. Kalau ada niat dengan tidak ya, saya ingin memberi makan buka puasa, ya tentu kan tidak tiba-tiba beri, harus persiapan ya. Jadi di list, oh ini keluarga saya terdekat, saya mau kasih buka puasa satu orang ya, transferkan kalau misalnya jauh. Jadi atau misalnya yang dekat, keluarga yang dekat ya kita kasih, atau tetangga atau siapa saja yang mungkin Bapak Ibu kenal. Dan atau kalau tidak kenal mungkin minta tolong sama orang yang dipercaya, tolong Ustaz, ini saya punya ada rezeki, bisa nggak dititip ke Ustaz untuk memberikan setiap hari buka puasa kepada yang miskin misalnya, titip ya, dikasih rekening transfer yang dipercaya ya. Itu diprogramkan, karena kalau enggak ya gimana caranya ya, harus ada planning, niat ya. Di per hari kita memberi makan kepada mungkin 2 orang, tergantung kemampuan kita, 2-3 orang per hari ya. Kalau mau rapel juga boleh, terserah, intinya ada niat untuk memberi buka puasa. Sedekah harian juga begitu, siapkan, tukar di bank ya, tukar di bank uang-uang baru atau uang baru yang 1.000 atau yang 2.000. Biar kalau Ramadan hari pertama imbang lagi 2.000 ya, mungkin di masjid atau pada siapa saja yang kita kasih, karena mengejar kualitas pahala di bulan Ramadan. Kalau nyumbang sekarang ya tentu dapat pahala ya. Tapi ketika disiapkan di Ramadan akan mendapatkan pahala yang tentu lebih berlipat ganda ya, disiapkan. Kemudian memaafkan ya, ini sebelum Ramadan ya ada tradisi kita itu sebelum masuk Ramadan, apa namanya kalau di Sunda itu ya? Ya, munggahan ya, kalau bahasa syar'inya saling memaafkan ya, misalnya gitu ya, kita saling memaafkan ya. Jadi itu Masya Allah ya, jadi tujuannya adalah saling memaafkan, itu luar biasa. Kemudian saling berlapang dada, kemudian dengan itu kita sifat mensucikan diri dari sifat dendam ya. Mungkin kalau ada sedikit waktu interaksi, ada yang membuat hati kita ya sakit atau apa, tersinggung ya, dendam ya, kalau menjelang Ramadan munggahan saling memaafkan ya. Ataukah hasad atau benci ya, atau bermusuhan ya, jadi memaafkan. Terakhir, poin dari yang kedua ini niat, yaitu niat merealisasikan takwa yang merupakan tujuan daripada puasa ya. Jadi merealisasikan takwa itu yang merupakan ya tujuan utama daripada takwa ya, itu di dalam surah Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu jadi harus ada niat ya merealisasikan takwa. Jadi niatnya itu benar-benar kita ingin membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu penting. Nah, kalau tidak ada niat, ya bagaimana caranya? Ya berkualitas. Ya hampir buku-buku ulama kita itu biasanya dimulai dengan bab niat, ya karena pentingnya persoalan niat. Kemudian poin yang ketiga adalah program. Ya, ini program. Jadi pertama, ini yang pertama. Jika memungkinkan berjaga-jaga melihat hilal, ya, IC hilal. Ada yang tahu siapa itu IC hilal? IC hilal. Ini kan keberkahan karena undangan sebelum Ramadan diingatkan IC hilal. Apa sih nama panjangnya IC hilal? Masih ada tambahannya. Jadi saya melihat hilal. Jadi kita alhamdulillah di Bandung ada di Tosca ya. Itu kalau misalnya ada waktu kita satu keluarga misalnya di antara kita bisa naik mobil ke sana, kemudian kita ke Tosca melihat ya apa Bosca ya, sorry saya tahu ya. Apa nih ya nama tempatnya yang jelas di Lembang, naik gunung sedikit ya arah kanan ya ambil. Nah itu kalau bisa itu sunnah melihat misalnya hilal ya bersama keluarga ya. Kemudian yang kedua mengucapkan selamat datang Ramadan kepada karib kerabat. Ya, ini kan penting. Dan orang-orang yang lain yang dikenal melalui medsos atau ya sekarang kan ya medsosnya. Jadi mengucapkan selamat datang Ramadan ini perlu karena syiar, iya, syiar Allah, iya. Jadi bisa saja ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin karena kesibukan dunia tidak sadar, oh ini sudah mau Ramadan, ya kan? Minimal kalau kita ada WA menyadarkan bahwa wah tidak lama lagi Ramadan ya. Kalau kita yang sering ngaji biasa saja karena sering kita mendengarkan ini nasihat ya. Tapi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak sempat lagi mendengarkan atau membaca atau mengingat ya ya mungkin dia ingat mau Ramadan tapi tidak tahu kapan misalnya kita nge-WA gitu ya. Jadi mengucapkan selamat, jangan cuma selamat Natal tahun baru ya, iya kan? Jauh sebelumnya sudah meriah itu ya di flyer selamat ini. Iya, mari kita hidupkan syiar Allah ini Ramadan. Kita juga ucapkan selamat ya. Ini dapat pahala insya Allah karena mengingatkan saudara-saudara kita menyambut Ramadan. Kemudian yang ketiga menampakkan kebahagiaan ya dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi ini sudah ada hawa-hawanya ya, 1 bulan lagi lebih sudah menampakkan rasa senang ya, gembira. Salah satu bukti gembira senang sering disebut-sebut kan ya, sering disebut-sebut ya, itu berarti bukti bahwa kita senang gembira ya datangnya bulan Ramadan ya. Mungkin juga saling mewasiatkan ya untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ya, tentang keutamaan ya bulan Ramadan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis ya. Jadi saling menyemangati ya. Kemudian yang keempat mempersiapkan tempat sholat khusus di rumah ya, karena kita kan ya, terutama
terutama wanita kadang tidak sempat lagi ke masjid ya, mungkin jadi ada tempat yang sudah disiapkan di rumah khusus untuk sholat ya. Kemudian ada tempat itu dipakai untuk saling ya belajar Al-Quran sesama ya anggota keluarga ya. Kemudian mushaf sudah siap ya. Jadi mushaf sudah disiapkan Bapak Ibu di tempat-tempat yang layak. Jadi memang kan biasanya tersimpan di atas lemari yang mungkin sudah berdebu 1 tahun tidak disentuh misalnya ya. Ambil kemudian lap-lap, kemudian siapkan di tempat yang ready untuk dibacakan gitu ya. Ya biasanya kalau bukan di kampung ya, ya negeri sana lah mungkin ada saja lah yang mungkin Al-Qur'annya sudah berdebu, nanti Ramadan lagi baru dibuka-buka ya. Bagi ibu mungkin tersenyum melihat, mendengar, tapi karena ibu ngaji tiap pekan berkali-kali, tapi saudara kita yang lain kasihan yang ngurus bisnisnya, ngurus urusan-urusan dunianya, yang tidak mungkin sempat lagi baca gitu kan. Bagi kita aneh juga kalau Al-Quran di atas kemudian berdebu tidak. Iya ada. Kenapa? Karena memang ada itu ketika ketika Ramadan baru dibuka lagi. Itulah keberkahan Ramadan. Ya, artinya alhamdulillah ya. Ramadan membangunkan ya umat untuk ngaji lagi kan gitu. Ya. Nah ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, sebaiknya membiasakan duduk setelah sholat subuh hingga matahari terbit untuk membaca Al-Quran. Jadi membiasakan menyelesaikan zikir ya, Pak, zikir pagi ditutup dengan sholat syuruk ya, itu biasakan. Sholat duha misalnya, dan membiasakan. Jadi itu diniatkan, memang diniatkan ya. Kalau ada pemanasan ya silakan sekarang dicoba-coba lagi pemanasan, nanti niat ya untuk Ramadannya tidak terlalu berat lagi karena sudah pemanasan. Kemudian yang keenam, menganjurkan setiap anggota keluarga untuk semangat bersedekah. Ini lagi bukan pribadi lagi. Jadi tadi kan untuk berinfak bersedekah itu untuk diri. Sekarang ini programnya anggota keluarga semangat bersedekah. Jadi gimana anak-anak kita, menantu kita, istri kita, ya mungkin ya tidak banyak. Makanya tuh di dalam Al-Quran syai' memberikan sesuatu syai', bukan jumlah ya. Jumlahnya 10.000, 20.000 enggak, tapi syai' artinya berapa saja. Tak perlu terbebani dengan banyaknya. Yang penting berapa ya kasih. Ada niat. Kemudian diterapkan di keluarga. Ya sudah mulai masuk di proyek keluarga gitu ya. Sedikit atau banyak ya, saling mewasiatkan, kita saling mengingatkan. 1.000 ya, 2.000, 5.000, 10.000 ya. Tidak perlu kita nanti banyak ya. Biasanya kalau bilang nanti banyak, akhirnya tidak jadi ya kan. Mending yang ada udah sih ya. Yang ketujuh, menyemangati anak-anak untuk berlomba-lomba dalam ibadah sunnah seperti memperbanyak zikir, menjaga sholat sunnah rawatib, sholat malam, memberi buka puasa. Jadi sudah sifatnya keluarga ya, sudah sifatnya bukan pribadi lagi tapi pada tanggung jawab keluarga ya. Kemudian berdoa saat berbuka puasa dan tidak terlalu sibuk atau berlebihan dalam menyediakan hidangan makanan buka puasa. Jadi dibayangkan nanti di Ramadan ini kita tidak usah terlalu disibukkan berlebih-lebihan ya. Kalau di bulan Ramadan disiapkan, tapi jangan terlalu disibukkan dengan urusan buka puasa 1 jam 2 jam ya. Ya di dapur ya, sayang banget waktu yang mustajab ya, menjelang maghrib ya buka puasa ya, kita menghabiskan waktu itu. Jadi usahakan ya seefisien dan seefektif mungkin
ya di Ramadan. Tidak saya mengajarkan beli online ya, tapi kalau kondisinya kita sudah mendesak dan ini ya boleh beli misalnya di jalan, karena ada yang sudah ahli membuat itu dan profesinya bikin kue jus ya. Nah, daripada habis waktu bikin jus, ya udah menolong juga saudara kita di jalan menjual, ya kan lebih memudahkan ya. Jadi waktu kita digunakan untuk zikir ya. Di waktu untuk memasak itu dimanfaatkan untuk berzikir karena kita sudah beli misalnya ya. Tapi tentu kalau bapak ibu bikin ya tentu nilai kasih sayangnya tentu lebih mendalam ya, pahalanya juga lebih ini. Tapi ya silakan memilih ya, karena kemampuan memilah kualitas pahala itu tergantung bagaimana melihat. Kalau misalnya beli karena ingin pakai waktu berzikir tentu luar biasa ya pahalanya, tergantung niat. Kemudian yang kesembilan, merealisasikan prinsip ukhuwah imaniyah dan selalu berdoa kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang waktu mustajab. Ini penting banget, karena bagaimana Bapak Ibu sebagai kepedulian sama saudara-saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah, seperti sekarang di Palestina baru-baru ini di banyak yang meninggal lagi. Setelah gencatan senjata sampai hari ini itu sudah kurang lebih 450 orang yang meninggal setelah gencatan senjata. Bayangkan pelanggaran hak asasi manusia itu ya. Bagaimana, kebayang nggak 450 itu ya, begitu banyak manusia yang meninggal dibunuh oleh Zionis ya, Israel ya. Jadi mari kita doakan. Belum saudara-saudara kita di tempat lain ya, Sudan ya, di Yaman ya, banyak di negeri-negeri kita yang negeri-negeri di luar yang dizolimi. Maka termasuk di negeri kita di Sumatera ya, Aceh, Padang dan Medan. Ini ikutkan, niatkan doa-doa. Kalau dibilang ini kan sudah musibahnya, ini justru setelah musibahnya ini yang berdampak ya, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal ya kan. Jadi kita doakan, kalau perlu ikutkan sedekah juga ya, tentu akan menjadi lebih berkualitas ya. Alhamdulillah tim relawan WIS Wahdat Inspirasi Zakat akan terus menemani selama 6 bulan. Tapi kalau ketika dilihat sudah kondusif, maka pasukan ditarik, atau mungkin pemuda-pemuda yang kita kirim mudah-mudahan dapat jodoh di sana, kemudian membangun umat di sana ya. Jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya. Jadi jangan cuma bangun badannya tapi jiwanya tidak dibangun ya. Jadi itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan doa untuk saudara-saudara kita di penjuru ya dunia ini. Kemudian karena dia waktu mustajab kan ya. Kemudian agar anak-anak kita bahagia ini ya, dan senang cucu-cucu kita di bulan Ramadan. Ini kan terkadang tak kepikir ya, tapi harus dipikirkan ya. Coba menyiapkan kartu-kartu berwarna-warni atau buku-buku catatan yang berwarna khusus berkaitan Ramadan. Anak-anak butuh ini. Tapi kalau anak-anak sekarang ya paling game ya. Ya kali kasih saja HP, game ya. Tapi ya tinggal diatur lah ya. Kenapa dipersiapkan ini Bapak Ibu? Agar supaya kalau dia puasa dia tidak terlalu mengingat makan gitu loh. Ya,
Jadi siapkanlah apa yang kira-kira yang membuat mereka bahagia dan senang ya. Ya sampai di situ kita pikirkan ya. Kemudian memberikan apresiasi khusus kepada yang baru mulai puasa, cucu kita mungkin baru mulai puasa, diapresiasi ya. Ya, diapresiasi khusus. Dan memberikan hadiah bagi yang berpuasa sebulan penuh ya, atau sebagian hari di bulan Ramadan ya, diapresiasi. Atau yang menghatamkan Quran, cucu kita ya, yang hatam Quran, Masya Allah luar biasa. Atau yang menghafal ayat-ayat tertentu dalam Quran, itu diapresiasi. Ini hal-hal kecil tapi sangat mempengaruhi semangat menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian ya ini kan harus disiapkan ya sebelum Ramadan. Yang 11, menggantung atau menempel beberapa ungkapan atau hadis-hadis khusus Ramadan di kamar ya, di kamar anak-anak atau di ruang istirahat. Ada misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, bikin iklannya, stiker misalnya, simpan di kamar anak-anak atau di tempat ruang umum ya, disimpan supaya ada ruhnya ya menghadapi Ramadan. Ya. Sama juga kalau ada acara-acara Pak ya, acara-acara event-event nasional kan, itu kan di apa ya, di iklankan di jalan-jalan kan, ya di mana-mana di TV itu menyambut event nasional. Nah, kita menyambut bulan agung, tamu Allah. Ya, kita juga ya lebih spesifik pada rumah kita dipasang misalnya ya. Kalau yang ada waktu dan mau melakukan tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena mempersiapkan. Nah, kemudian banyak ungkapan semangat menghadapi Ramadan ditempel misalnya. Kemudian mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita di bulan Ramadan. Ya, menanamkan sifat memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu ke dalam dada mereka dengan cara mengkhususkan waktu untuk mendengarkan pelajaran tentang wajib wudu ya, pembatalnya, adab-adab buang air, syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya dan wajibnya, begitupun tentang Ramadan, zakat fitri dan Idul Aid. Jadi ini anak-anak kita ya, cucu-cucu kita. Kalau dia bilang Ustadz ini kan sudah berjauhan, kan ada Zoom ya, ada video call ya, bisa. Jadi lewat video Zoom bisa kita bersilaturahmi, menyampaikan persoalan-persoalan ini ya. Nah ini insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan poin-poin berikutnya ya. Cukup dulu sampai di poin 11, nanti insya Allah pekan depan kita bahas lagi poin 12 ya, tentang persiapan Ramadan ya. Karena ini hal yang harus kita angkat ya, supaya kita tidak kaget menghadapi Ramadan, ada persiapan. Mungkin Bapak Ibu ada ingin menyampaikan sharing dan ataupun menambah dan bertanya, silakan. Iya, untuk tanya jawab